Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok parkir Inkoy akan mempresentasikan mengenai sistem interaksi, yaitu sistem pemesanan lahan parkir mahasiswa parkir Inkoy. Untuk anggota kelompok ada di sini ada 4. Kemudian pendahuluan parkir Inkoy adalah aplikasi mobile yang membantu mahasiswa mencari, memesan, dan membayar parkir dengan lebih mudah, sehingga mengurangi waktu pencarian dan memaksimalkan penggunaan lahan parkir di area kampus. Dengan fitur yang responsif, aplikasi ini mendukung pengurangan kemacetan dan memberikan solusi parkir yang lebih efisien bagi mahasiswa dan pengunjung. Kemudian untuk penjelasan produknya sendiri, parkir Infoy tadi adalah untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari, memesan, dan membayar lahan parkir di lingkungan kampus secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna atau mahasiswa untuk membooking lahan parkir per fakultas berdasarkan fasilitas dan harga, sehingga memberikan solusi praktis dan efisien dalam mengatasi kebutuhan parkir di area kampus. Pembahasannya sendiri terdiri dari 3, yaitu ada user research, perumusan persyaratan, dan desain konseptual. Untuk user research sendiri dilakukan dengan menggunakan Google Form berdasarkan survei yang telah dibuat target pengguna yang diperoleh oleh mahasiswa dan masyarakat umum dengan rentang usia 17-25 tahun yang membutuhkan solusi efisien untuk mencari, membooking, dan membayar lahan parkir khususnya di area kampus atau lokasi pendidikan. Untuk data survei, di sini sudah kami kumpulkan semua jawaban dari pertanyaan yang telah kami berikan ke responden. Untuk pertanyaannya itu pertama ada jenis kelamin, kemudian usia, lalu pekerjaan. Lalu menurut Anda apakah tampilan seperti slogan tujuan dari aplikasi parkir Infoy ini penting untuk ditampilkan? Lalu seberapa sering pengguna menggunakan tempat parkir di lingkungan kampus? Tampilan pada fitur login apa yang diinginkan? Dan apa yang menjadi kendala utama pengguna dalam mencari tempat parkir di kampus? Kemudian ada seberapa penting fitur pemesanan parkir sebelumnya bagi pengguna. Lalu untuk metode pembayaran parkir kesukaan pengguna. Lalu apakah pengguna sering mengalami kesulitan dalam proses pembayaran parkir sebelumnya? Dan fitur apa yang pengguna harapkan ada dalam aplikasi ini. Kemudian seberapa sering pengguna meninggalkan tempat parkir karena tidak tersedia. Lalu apakah perlu dibuatkan fitur pemilihan lahan parkir. Dan apa yang menjadi faktor utama pengguna dalam memilih aplikasi pemesanan parkir serta jenis kendaraan yang pengguna pakai. Kemudian ada jenis transmisi kendaraan pengguna, lalu elemen yang paling penting dalam tampilan antarmuka yang dapat membantu pengguna dalam menggunakan aplikasi ini, dan jenis font yang mudah terbaca untuk aplikasi ini. Lalu ada menurut pengguna kombinasi warna yang sesuai untuk aplikasi ini. Kemudian beberapa penting bagi pengguna tata letak yang sederhana dan mudah dinavigasikan dalam aplikasi parkir. Kemudian bagian mana yang menurut pengguna perlu ditampilkan di halaman utama aplikasi, dan seberapa penting fitur untuk melihat riwayat parkir yang telah dipesan. Kemudian ada saat melakukan pemesanan parkir, tampilan yang paling nyaman bagi pengguna. Kemudian di mana menurut pengguna lokasi ideal untuk tombol pesan parkir di dalam aplikasi ini, dan jika pengguna mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini, bantuan seperti apa yang pengguna perlukan. Dari survei tersebut, kami ambil satu user persona. Di sini ada pengguna bernama Ardiansyah, usia 20 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki dan pekerjaan mahasiswa. Jadi Ardiansyah memerlukan tampilan sederhana yang menunjukkan ketersediaan parkir di kampus secara langsung, sehingga dia bisa segera menemukan tempat parkir. Kemudian Ardiansyah juga butuh fitur pemesanan agar ia bisa memastikan tempat parkir tersedia sebelum ia tiba di lingkungan kampus. Kemudian dia juga menginginkan metode pembayaran yang cepat dan mudah dalam aplikasi. Kemudian dia juga berharap sistem ini dapat membantu mengarahkan pengguna langsung ke tempat parkir yang sudah dipesan sehingga lebih tertib dan rapi. Untuk tantangan atau kesulitan, jadi Ardiansyah ini selalu berangkat ke kampus dengan motor metiknya. Seringkali ia tiba pada jam sibuk dan parkiran sudah penuh, sehingga ia kesulitan untuk menemukan tempat parkir dan harus memarkirkan kendaraannya dengan lokasi yang lebih jauh dari fakultas tempat dia berkuliah, sehingga dia khawatir akan terlambat sampai ke kelas atau kegiatan kampus. Untuk latar belakang dari Ardiansyah ini, jadi dia dalam menggunakan aplikasi ini, masalah dia itu adalah keterbatasan lahan parkir di area kampus per fakultas yang menjadi tantangan utama bagi mahasiswa seperti Ardiansyah. Masalah ini diperparah dengan kondisi parkiran yang tidak teratur serta waktu yang dibutuhkan untuk mencari spot parkir kosong. Situasi ini mempengaruhi produktivitas dan kecepatan waktu Ardiansyah dalam menghadiri kelas atau kegiatan kampus lainnya. Sehingga diambil kebutuhan sistem yang diperlukan Ardiansyah yang pertama, kemudahan pencarian lahan parkir, lalu kemampuan pemesanan tempat parkir, kemudian fasilitas pembayaran digital yang lebih praktis, dan pengaturan lahan parkir yang efisien. Untuk pemesanan persyaratan, yang pertama persyaratan pengguna. Guna utama dari aplikasi ini adalah mahasiswa yang memerlukan akses cepat dan mudah ke tempat parkir di area kampus. Mayoritas penggunanya adalah mahasiswa yang sering menggunakan parkir di lingkungan kampus. Beberapa responden memiliki pengalaman dalam menggunakan aplikasi serupa, namun mengungkapkan keinginan sistem yang lebih jelas dan cepat. Tantangan bagi pengguna,
sebelumnya merasa kesulitan dengan aplikasi yang tidak responsif atau tidak memiliki fitur navigasi lokasi parkir yang jelas. Untuk persyaratan fungsional, yang pertama yaitu pemesanan parkir, ketersediaan lahan parkir, riwayat parkir, map interaktif, metode pembayaran parkir, dan fitur bantuan. Persyaratan non fungsionalnya, aksesibilitas, responden menginginkan tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah dipahami, seperti pemilihan font yang mudah dibaca. Lalu data kinerja, responden menginginkan tampilan pemesanan parkir yang nyaman melalui peta interaktif dengan lokasi parkir yang sudah ditandai. Persyaratan perangkat, mayoritas responden menggunakan perangkat pribadi berupa handphone saat memesan lahan parkir. Maka dari itu sistem harus bisa jelas dan pengguna tidak kebingungan saat menggunakannya. Untuk persyaratan UX-nya, navigasi dan antarmuka, kemudian menginginkan untuk penggunaan tombol pesanan parkir berada di bawah tengah navbar. Lalu dilanjutkan dengan desain konseptual. Di bagian desain konseptual ini ada sebuah splash screen. Yang pertama itu di bagian kiri ada sebuah logo nantinya akan tertampil. Lalu logo itu akan masuk ke bagian halaman selanjutnya, itu akan lokasinya ada di sebelah kiri atas. Lalu di nomor 2 itu ada sebuah animasi gambar lahan parkir. Di nomor 3 itu nanti ada informasi sebuah lahan parkir tujuan dari sistem ini. Di bagian bawah ini nantinya hanya ada button next. Lalu yang sebelah kanan ada sama foto sama animasi nantinya. Lalu di nomor 2 ada informasi tentang pengguna nanti harus membuat akun. Lalu di nomor 3 ada button check in, dan di nomor 4 nanti pengguna jika belum mempunyai akun akan bisa bagian sini. Lalu sini ada login dan register. Yang pertama itu nantinya ada logo yang tertampil. Di nomor 2 ada informasi login untuk sistem ini. Di nomor 3 ada nanti pengguna bisa memasukkan username dan password, dan ada terdapat logo password. Di nomor 4 ada button login, dan di nomor 5 sama dengan pengguna itu. Lalu di bagian register ada tertampil logo di nomor 1. Di nomor 2 ada informasi untuk memasukkan data pengguna seperti username, email, password, dan confirm password. Lalu ada button register, dan di nomor 5 sama untuk login jika sudah punya. Selanjutnya ada home dan lokasi. Di bagian pertama sebelah kiri di nomor 1 ada nanti latar belakang tentang lahan parkir, nuansa lahan parkir. Di nomor 2 nanti ada sebuah informasi biaya penggunaan sistem ini berapa tentang lahan parkir. Di nomor 3 ada nantinya tertampil lokasi map interaktif, dan di nomor 4 pengguna bisa mencari menggunakan field search di bagian sini. Di nomor 5 ini ada bermacam-macam informasi tentang lahan parkir yang pengguna bisa pesan nantinya. Nanti ada informasi seperti gambarnya, lalu ada nama tempat parkirnya, alamat, dan ratingnya. Di nomor 9 ini nanti ada button yang bisa pengguna gunakan seperti ada home, pesanan, lokasi, dompet, dan VAQ. Lalu ada lokasi. Di nomor 1 ada informasi tampilan ini. Di nomor 2 ada field search. Di nomor 3 nanti pengguna bisa melihat lokasi secara real time. Di nomor 4 dan 5 ini terdapat informasi seperti rating dan gambar lahan parkir. Di nomor 6 ini ada button ulasan dan button pengguna nanti pesan lahan parkir ini. Dan nomor 7 sama. Selanjutnya ada pemilihan lahan parkir dan pembayaran. Di bagian nomor 1 sama. Di nomor 2 ini nanti pengguna bisa melihat informasi tentang lokasi lahan parkir yang dipesan dan harganya. Di nomor 3 ini nanti pengguna bisa memilih spot lahan parkir mana yang masih kosong. Di nomor 4 ini ada button nanti lanjutkan jika sudah memilih spot. Dan di nomor 5 ini sama. Lalu ada pembayaran, jika sudah itu akan masuk ke pembayaran. Di nomor 1 sama. Di nomor 2 ini akan pengguna bisa melihat seperti QR yang pengguna bisa bayarkan nantinya sesuai pesanan, dan informasi nama dan lain-lain. Di nomor 3 ini nanti pengguna bisa memilih metode pembayaran secara digital seperti Dana dan lain-lain. Di nomor 4 sama. Selanjutnya ada pop-up dan tiket parkir. Di pop-up ini nanti setelah pembayaran pengguna sudah lakukan QR-nya akan tertampil pop-up seperti bagian ini ada animasi gambar sukses pembayaran. Di nomor 2 ada informasi, dan nomor 3 ada button untuk lihat tiket parkir. Di bagian sini langsung ke bagian tengahnya itu ada nanti pengguna bisa melihat tiket parkir yang sudah dibayarkan oleh pengguna. Selanjutnya ada pesanan dan story. Di bagian pesanan ini di nomor 1 ada button pesanan dan story, dan di nomor 3 dan 4 ini ada sebuah informasi nanti pesanan yang dilakukan seperti ada nama, alamat, harga. Lalu ada jika pengguna sudah membayarkan, ada di bagian nomor 4 itu akan menjadi sukses, jika belum akan menjadi pending seperti berwarna merah itu.
Lalu ada button di bagian nomor 5 itu seperti ulasan dan pembayaran. Lalu di nomor 7 sama, history ini tidak jauh beda, nantinya di bagian nomor 3 ini akan tertampil history pesanan yang sudah selesai. Selanjutnya ada dompet dan PAQ. Di bagian 1 tentang bagian ini, di nomor 2 ini akan tertampil informasi dan icon untuk ke bagian history. Di bagian nomor 3 ini nanti pengguna bisa melihat saldo mereka dan terdapat icon top up. Di nomor 4 ini terdapat nantinya tampilan transaksi yang sudah pengguna lakukan. Di nomor 5 sama, di bagian PAQ ini langsung di bagian nomor 2 ini terdapat nantinya informasi bantuan terhadap pengguna yang bisa pengguna lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.